Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu pagi hari ini untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hendak menyembah, memuji Dia Yesus Kristus Tuhan. Ku kagum hormatkan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kasih-Mu, haleluya, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia dan berkuasa. Amin, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang hikmat-Mu tiada terselami Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum, terima kasih Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Haleluya. 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 Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku kagum
Kemuliaan kami datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat Allah dilimpahkan dalam ibadah pagi hari ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, mendapatkan pertolongan pada saatnya. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Siap terima kuasa dari Tuhan Yes, pagi hari ini. amin. Ya, kami yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus, kita akan mengangkat pujian bagi Dia Allah yang luar biasa dalam hidup Amin. kita. Haleluya, kami terima. Haleluya. Haleluya, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami
terukur dalam hidup kita, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Semua merasakan kasih Tuhan tidak pernah terukur. Amin. Saudara mau bayar berapapun, kasih Tuhan gak pernah bisa terbayar. Yes. Karena Tuhan kasih hidup sama kita, Tuhan kasih Betul, yes. kesehatan kepada kita, Amin. Tuhan kasih anugerah anak-anak dalam hidup kita, Tuhan kasih iman untuk kita percaya kepada Tuhan. Itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru Engkau berikan setiap pagi kepada kami. Pagi hari ini kami hendak memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini hanya seberapa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, tapi kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang kami bawa kepada Tuhan ini boleh Tuhan terima dengan senang hati, dan biarlah kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, dengan satu pemahaman bahwa semua yang ada dalam hidup kami yang kami miliki itu adalah karena kepercayaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong kolekta ini, pakai kehidupan mereka lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya terdapat keselamatan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi Dalamnya tak dapat kuselami. Katakan besar setiamu. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ingat satu cerita sekolah cerita dalam Alkitab, seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Mungkin dia sudah menghabiskan banyak harta untuk dia memperoleh kesembuhan. Mungkin dia sudah kehabisan banyak waktu untuk dia minta pertolongan kepada siapapun yang bisa menolong. Ternyata Tuhan punya waktu yang tepat. Punya waktu yang tepat ketika dia menjamah. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Itulah waktu yang tepat Tuhan memberikan pemulihan. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi apapun yang menjadi pergumulanmu, percaya Tuhan punya waktu yang tepat. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, entah kapan Tuhan akan menjawab doamu. Tetapi Tuhan pasti menjawab. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kedaulatannya dalam hidup kita. Biarkan dia bekerja, izinkan dia bekerja, membentuk hati kita, membentuk hidup kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, yang terbaik di waktu yang tepat.
mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, haleluya. Katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Haleluya, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin, haleluya. Engkau menjawab setiap pergumulan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan caramu yang ajaib. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. 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 Engkau punya waktu yang paling baik, Tuhan. Sembah Dia Allah yang besar, sembah Dia Allah yang ajaib, sembah Dia Allah yang mendengar setiap doa-doaku, sembah Dia Allah yang menjawab setiap pergumulan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mendengar, Yesus mendengar. Lebih dari yang kudoakan. Amin. Engkau menjawab, Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Lebih dari yang kudoakan. Yesus, Engkau menjawab setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang sudah Tuhan boleh kerjakan atas hidup kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan kami sudah memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah penyembahan kami boleh berkenan di hadapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian di pagi ini Tuhan. Baik pemain musik, singer WL, bahkan multimedia Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahkan studi sekolah mereka Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkanlah kami semua umat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu Tuhan, pakailah lebih heran dan ajaib apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Itu biarlah kami boleh menjalani segala kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman boleh taburkan dalam kehidupan kami. Buka pintu hati kami Tuhan, untuk kami menerima benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk duduk diam di kaki-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.
Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Tuhan selalu baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Hanya oleh Roh Tuhan. Kalimat sepotong ini kalau saudara bisa ingat ada dalam Zakaria 4 ayat 6. Dalam terjemahan lama ada belakangnya lagi. Semuanya boleh jadi. Ya, hanya oleh Roh Tuhan. Semuanya oleh jadi. Siapa yang ingat depannya? Ini bagian terakhirnya, yang depannya, sebelumnya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi hanya oleh Roh Tuhan. Kita baca Zakaria 4 ayat 6. Kita sama-sama berdiri. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, setelah doa 10 hari, lalu selebrasi di hari ke-10, pencurahan Roh Kudus, perayaan Pentakosta, kemudian usai. Bukan berarti pekerjaan roh di dalam diri orang percaya itu juga selesai. Justru karena ada Roh Kudus dan berbagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid, murid-murid bergerak dan semakin berani untuk memberitakan Injil. Karena adanya pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid terus berkarya, bekerja. Dan bukan hanya murid-murid, tetapi gereja ada saat ini, sampai saat ini adalah karena pencurahan Roh Kudus di Yerusalem itu. Pekerjaan roh itu bukan hanya pada perjanjian baru saja, tapi pada zaman perjanjian lama pekerjaan roh itu juga sudah nyata, sudah jelas ada. Allah memakai orang-orang yang dipilihnya untuk menolong bangsa Israel. Karena itu Zakaria menyampaikan bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Rohku semuanya bisa terjadi. Saudaraku, dalam beberapa minggu ke depan kita akan mendengar khotbah tentang orang-orang yang dipakai Tuhan dengan kuasa Roh, sehingga memperoleh kemenangan yang dahsyat, memimpin bangsa Israel, dan Tuhan pakai untuk menolong umatnya. Tuhan memakai orang-orang kecil, Tuhan memakai orang-orang lemah, Tuhan memakai orang-orang yang terbuang dan tersingkirkan oleh kuasa Roh Tuhan. Mereka menjadi pemenang. Minggu-minggu ini kita akan mendengar satu khotbah tentang ini, saudaraku. Bagaimana Roh bekerja pada diri orang-orang yang hina, tetapi kemudian Tuhan jadikan mulia. Dari terhina menjadi mulia. Saudaraku, tentang Yefta. Iya, ini jarang dibahas ya, Yefta. Yefta. Siapa yang agak asing dengan kata nama Yefta? Jarang namanya Yefta ya. Yefta adalah satu dari 15 hakim yang memerintah Israel. Dan beliau memerintah tahun 1150 sebelum Masehi. Walaupun Yefta adalah tokoh yang jarang disebut. Orang lebih sering menyebut siapa kalau tokoh perjanjian lama? Daud. Sampai bosan dengernya. Ayo, apa lagi? Elia, siapa? Simpson. Apa lagi? Musa dan lain sebagainya ya. Banyak. Tapi Yefta, saudara jarang dengar ya. Jarang dengar Yefta. Ya. Tetapi Yefta ini seorang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel
dan memimpin bangsa Israel dalam waktu yang tidak pendek. Kita lihat yang pertama, saudaraku, tentang Yefta. Ya, yang pertama kita lihat asal usul. Ya, asal usul. Kalau usul jangan asal usul. Kalau usul jangan asal. Harus tahu usulnya. Ya, oke. Bibit, bobot, bebet. Bibit, bebet, bobot. Yefta sama sekali tidak masuk hitungan. Saudara tahu Yefta asal usulnya? Ibunya seorang BTS atau PSK. Dan dia diusir, saudaraku, dari keluarga. Kapan diusirnya? Waktu ayahnya yang bernama Gilead meninggal. Lu bukan anak dari mamaku. Lu anak, kalau dulu dibilang anak haram ya. Ya kayak gitu ya. Anak haram. Oh, pergi. Diusir. Ya, diusir dari lingkungan keluarga. Kemudian ia memulai hidup dan berpetualang. Gak punya tempat, gak punya saudara. Hidup sendiri, saudaraku. Hidup sebagai musafir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebenarnya kita gak jauh-jauh beda dari Yefta. Kita orang berdosa. Dari keturunan Adam yang juga diusir dari Taman Eden. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari kita di hadapan Tuhan, nggak ada. Nggak ada kelebihan kita di hadapan Tuhan, nggak ada. Tapi bersyukur ada Tuhan yang sayang pada kita semua. Amin. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita waktu kita telah jadi orang baik. Amin? Bukan. Waktu kita telah punya kelebihan. Bukan. Waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia mati. Dia gantikan kita supaya kita jadi orang yang layak di hadapan Allah. Nah, asal usul Yefta. Makanya saya bilang ketika saya mau menyiapkan ini, saudaraku, sepertinya saya mengaca melihat diri saya sendiri. Saya lihat diri saya sendiri di dalam Yefta. Orang yang tersingkir, orang yang terbuang. Tapi ternyata kemudian nanti kita lihat Tuhan pakai. Yang kedua, saudaraku, kita lihat tentang panggilan Yefta. Saudaraku, panggilan Yefta ini termasuk unik. Ya, unik. Saya melihatnya sangat unik. Karena Allah memanggil Yefta melalui saudara-saudaranya yang telah mengusir dari lingkungan keluarga. Jadi dulu diusir, sekarang ayo pulang, bantuin saya, seolah gitu ya, bantuin saya. Meskipun Yefta berasal dari bibit yang gak bagus, yang kurang baik, karirnya juga gak istimewa, dia juga gak punya kekayaan, karena dia seorang pengelana, musafir, petualang. Namun meskipun berasal dari bibit yang kurang baik, karir juga nggak istimewa. Nanti saudara akan tahu apa karirnya. Bahkan pernah dianggap sampah. Makanya sampai dibuang, sampai diusir. Tapi Tuhan berkenan dan memanggil Yefta dan memakai jadi alatnya. Saudara, saya harap kita semua bisa bercermin dari Yefta. Ternyata Yefta adalah saya. Yefta adalah kita.
1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah cara Allah memilih seorang sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan cara manusia memilih. Dikatakan di sini yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih, ya, yang enggak terpandang, yang terbuang dipilih oleh Allah. Apa yang enggak berarti dipilih oleh Allah untuk dijadikan berarti. Tuhan tetap punya kriteria, ya. Walaupun orang yang hina, yang tidak terpandang dan seterusnya itu yang dipilih. Tetapi Tuhan tetap punya kriteria, punya standar yang enggak bisa diubah. Tetapi standarnya atau kriterianya bukan secara jasmani. Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Enggak melihat masa lalu, tapi Tuhan melihat masa depan. Secara manusiawi, yang dilihat dari Yefta, yaitu seorang yang hina, seorang yang terbuang, tetapi Tuhan memilih jadi alatnya. Keluarganya yang pernah membuang Yefta, kini memohon agar Yefta pulang. Bahkan diminta untuk jadi pemimpin. Ya, diminta untuk jadi pemimpin, saudaraku. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 7 sampai 10. Kita lihat Yefta diminta ini, saudaraku, untuk pulang. Ya, saya baca. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, ini keluarganya yang diutus. Yefta berkata, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu kepepet? Ini umum ya, umum. Pada waktu kamu terdesak. Kemudian berkatalah tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Bapak, Ibu, Saudaraku, Yefta berjiwa besar. Ini poinnya, saudaraku. Ya. Yefta berjiwa besar. Saudaraku, Yefta tetap ingat bahwa dulu ia diusir. Tidak dihitung sebagai bagian dari keluarga. Kemudian ia pergi seorang diri tanpa tujuan dan mengembara tanpa harapan. Yefta tetap ingat bagaimana dia diminta pergi. Dibuang. Waktu saudara-saudaranya ini datang, itu sepertinya terbayang lagi waktu dia diusir. Mungkin dihina, dimaki. Nggak tahu bagaimana caranya, saya nggak bisa menirukan. Saudara pernah mengalami diusir? Saudaraku, dia bilang,
Bukankah kamu sendiri dulu ngusir saya? Kamu usir. Lalu sekarang datang waktu kamu kepepet. Iya kan? Waktu kamu terdesak. Iyalah, kalau nggak kepepet, nggak terdesak, nggak akan minta tolong kepada orang yang pernah diusir. Itu sudah membuang rasa malu, gengsi, dan harga diri. Iya. Saudaraku, Yefta minta penegasan dan kepastian dari saudara dan keluarga yang memintanya untuk kembali. Hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang menjadi trauma. Ya, diusir itu jadi trauma. Sakit, saudara. Sehingga dia bilang, dulu kamu usir saya. Waktu pergi dia nunduk, saudaraku. Nggak berani nengok. Tapi kira-kira waktu saudaranya datang dia begini, dulu kan. Bisa jadi seperti itu ya kalau kita gitu ya, merasa di atas angin ya. Merasa di atas angin, loh sekarang perlu datang. Dulu aja. Saudara pernah begitu dengan seseorang? Tapi belajar dari Yefta, saudara itu. Dia cuma minta kepastian, dulu kamu usir, sekarang minta kembali. Terus mau dijadikan pemimpin. Bener gak sih? Cuman gitu dong. Ya. Bener gak sih waktu dibilang oke, kamu jadi pemimpin, ya udah. Hilang semua luka, sakit hati, nggak ada di hatinya lagi. Saudaraku, setelah mendapat kepastian dan ada komitmen dari keluarganya, Yefta memutuskan untuk membantu mereka lepas dari cengkraman Bani Amon. Saudaraku, diusir tetapi tidak tersingkir. Dia berjiwa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diusir tapi enggak tersingkir. Tidak banyak orang yang punya pengalaman diusir dari keluarga. Ya, enggak banyak. Tapi ada ya. Ada. Mungkin kita enggak pernah diusir, tapi mungkin kita tahu rasanya direndahkan. Tahu rasanya dihina. Diusir fisik. Kalau dicuekin itu soal batin, saudaraku, soal batin. Kita nggak dihargai. Mungkin kita ini pernah merasakan seperti itu. Tetapi, saudaraku, Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudaraku, saya pikir dalam sejarahnya Daud nggak pernah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, nggak pernah. Tetapi kalimat ini dimulai dengan kata-kata sekalipun. Ya, seandainya begitu loh. Seandainya ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Saudaraku, Yefta bukan hanya seandainya, bukan hanya sekalipun. Yefta mengalami benar-benar diusir, ditinggalkan oleh ayah, ibu, dan keluarga. Kira-kira ini terjadi beberapa saat, kalau saya lihat peristiwa-peristiwa kekinian, saudara ya, ini terjadi beberapa saat setelah ayahnya meninggal. Bukankah kita sering mendengar setelah orang tua meninggal terjadi huru-hara di keluarga? Soal tanah di sono, soal perusahaan di sana, soal rumah di sini, dan lain sebagainya ya. Itu terjadi. Jadi kira-kira setelah bapaknya yang namanya Gilead ini meninggal, kan dibilang, kamu siapa? Bukan keluarga, kamu kan anak dari wanita lain. Ayo pergi. Saudaraku, sangat tidak dihargai, dihina, direndahkan. Tapi kata Daud begini, saudaraku, seandainya ayah ibu yang orang yang paling gak mungkin meninggalkan, lalu meninggalkan kita, meninggalkan Daud. Ada Tuhan yang menerima, ada Tuhan yang menyambut,
Ada Tuhan yang mau menemani. Saudaraku, nggak enak jadi orang yang dicuekin. Saudara pernah merasakan itu? Merasakan di keluarga, merasakan di kantor, merasakan di sekolah, merasakan di pergaulan. Kita bangga kalau dibilang kalau nggak ada lu nggak rame. Kita bangga. Tapi kalau dicuekin gimana saudaraku? Down banget. Down banget. Iya. Tapi saudaraku, jangan kecil hati. Ada Tuhan yang mau menerima. Amin. Ada Tuhan yang mau menolong. Ada Tuhan yang mau menemani saya dan saudara. Yesus, sahabat setia. Pengarang lagu menuliskan lagu itu. Sampai ada satu potongan lagu yang saya suka. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli? Dan seterusnya. Gak enak saudaraku untuk mencari sahabat, mencari teman. Itu sulit. Apalagi ketika kita diusir, terbuang, dihina, akan semakin sempit ruang kita untuk cari yang namanya teman dan penolong. Tapi puji Tuhan, Daud mengingatkan kita, sekalipun orang terdekat tinggalkan, ada Tuhan yang menemani. Yang ketiga, kemenangan karena kuasa Tuhan. Proses yang dilewati Yefta cukup panjang. Dari terbuang, lalu diminta pulang. Dan kemudian bisa jadi pemenang. Ya. Saudaraku, Yefta kenapa sih diminta pulang setelah diusir? Diusir begitu saja tapi kemudian diminta pulang. Yefta ini pergi berpetualang, dia bergaul bukan dengan orang-orang normal sebenarnya. Dengan penjahat, dengan kriminal. Dan Alkitab mencatat dia jadi pemimpin penjahat. Jadi pemimpin kriminal, saudara. Papa saya pernah pesan kepada saya, kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang yang baik beneran. Tapi kalau kamu jadi penjahat yang beneran. Saya masih ingat kemarin saya ceritakan seperti itu. Itu pesan, ada nggak saudara yang dikasih pesan sama orang tua seperti itu? Nah, Yefta ini saudaraku, nggak ada beban. Kalau saya mati kan juga nggak ada yang nangisin mungkin gitu ya. Diusir dari keluarga. Jadi saya pikir ya udah. Jadi penjahat ya penjahat sekalian. Saya memang dianggap jahat. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata dia jadi pemimpin di antara penjahat. Nah, mungkin sekali keluarganya melihat nggak ada orang yang senekat si Yefta ini, nggak ada. Udah panggil dia. Toh kalau dia mati ya udah dia. Tapi ternyata saudaraku, walaupun dia menjadi orang terusir, kabur dengan kondisi nggak baik. Coba waktu diminta pulang ditulis begini saudaraku. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Penjahat ingat doa loh. Iya, ini loh saudaraku. Tapi Yefta membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Di kamar, di Mizpah. Mizpah itu tempat doa. Gitu. Kira-kira sebagai penjahat dia ingat ibadah. Kira-kira sebagai penjahat dia ingat Tuhan. Saudaraku, hatinya tetap hanya karena kondisi. Nah, saudara pernah kan hati tetap dekat, tetap kepengen. Tapi karena kondisi, jadi saudara hidup begini dan begitu. Pernah ngalamin itu? Hari ini saudaraku, kita juga belajar dari Yefta. Kalau hati kita terus tertuju kepada Tuhan, satu saat kondisi yang buruk itu bisa terlewati. Amin. Kondisi yang gak baik itu bisa kita lewati. Nah, saudara-saudaraku, Hakim-Hakim 11
Ayat 11 tadi sudah kita baca, lalu kita lanjut di ayat 29 sampai 33. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku itu untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Kerami, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Saudara-saudaraku, peristiwanya ketika dia sudah komit, ya sudah, kalau kamu memang minta saya jadi pemimpin dan kamu janji, saya mau. Lalu ayat 29 dikatakan roh Tuhan menghinggapi. Kata-kata menghinggapi ini, kalau kita lihat pencurahan Roh Kudus, ada api di atas, nah seperti hinggap gitu. Ada tanda api di atas kepala, hinggap. Jadi kata-kata hinggap itu sebagai tanda yang sebenarnya adalah roh itu berkuasa atas diri seseorang. Roh itu berkuasa atas Yefta. Dari kemenangan yang diraih Yefta, ada beberapa pelajaran penting untuk kita pagi hari ini. Yaitu, Yefta menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kita membaca di ayat 11. Yefta kemudian menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan di Mispa. Mispa itu tempat doa. Kalau sekarang tempat ibadah. Gereja. Jadi dia nggak bertindak sendiri. Dia ingat dia punya Tuhan yang berkuasa. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Lalu ayat 29 mengatakan, ini yang kedua. Lalu roh Tuhan menghinggapi. Ada roh Tuhan di dalam dirinya dan dia tunduk. Dia tunduk pada pimpinan Tuhan. Yang ketiga ada nazar. Nazar itu janji pada Tuhan. Ya, saudaraku, ada 3 hal ini yang penting buat kita. Untuk kita pelajari dan kita ikuti. Supaya kita yang hina bisa menjadi mulia. Saudaraku, Bani Amon telah bertahun-tahun menindas Israel. Mereka punya pasukan yang kuat dan terlatih karena satu negara. Ada pimpinan yang memimpin mereka. Artinya, dengan kekuatan Yefta sendiri, pasti gagal. Nggak sanggup. Tidak akan mampu mengalahkan Bani Amon baik dalam jumlah pasukan maupun dalam kemampuan teknis berperang. Nggak sanggup. Nah, tetapi karena Tuhan ada dan berkuasa atas Yefta. Lalu roh Tuhan, tadi dikatakan bukan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh roh Tuhan. Karena ada roh Tuhan yang menyertai dan memimpin Yefta, maka kemenangan itu bisa terjadi. Jadi saudaraku, dari yang hina bisa jadi mulia. Bukan karena kuat, enggak. Tapi karena Tuhan dan rohnya yang berkuasa atas Yefta. Demikian juga kalau roh Tuhan berkuasa atas kita. Apapun keadaan kita. Apapun masa lalu kita. Kalau kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan tunduk pada pimpinan Tuhan. Maka kita akan bisa Tuhan angkat. Tuhan tinggikan. Amin. Ada satu poin, saudaraku. Tentang nazar.
Nasar itu janji pada Tuhan. Saudara pernah mengucapkan janji kepada Tuhan? Kemenangan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, itu bukan karena nasar kita. Bukan karena nasar. Karena memang Tuhan mau menolong. Nasar itu kemudian tanggung jawab kita. Gitu ya. Nasar itu adalah luapan keinginan untuk berterima kasih. Coba perhatikan ini. Nasar, janji kepada Tuhan, adalah luapan keinginan untuk berterima kasih. Saudara, waktu susah, waktu sakit, waktu keadaan gak baik, pasti di hati kita, gak ngomong mungkin, tapi pasti ada begini. Kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan lepaskan saya dari masalah ini, kalau, maka saya akan. Pernah di hati nggak diucap. Atau setiap kali ada masalah, saudara begitu. Nggak diucap, hanya dalam hati. Saya akan. Jadi saudaraku, seringkali kita seperti itu tanpa juga melihat kondisi, karena luapan. Saudaraku, ada satu orang belajar terjun payung. Yang lain udah kuat, dia mau lompat, nggak berani. Kemudian didorong sama pelatih, didorong, mau nggak mau, gitu. Wah, dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Semakin rendah, payung yang belum mengembang. Ya, dia udah pencet payung nggak ngembang. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau saya bisa mendaratnya di rumput-rumput sana, saya mau kasih Tuhan 1 ekor sapi. Nggak ngembang juga, Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau saya mendarat dengan selamat di sana, saya mau kasih 10 ekor sapi. Ngembang tuh payung seperti itu. Ngembang tuh payung. Lalu sampai di bawah, dia mikir, dari mana 10 sapi buat Tuhan? Lalu dia sambil lipat dia bilang, Tuhan, jangankan 10 ekor sapi, 10 ekor ayam pun beta nggak punya. Lalu Tuhan marah gitu. Jadi saudaraku, nasar itu bukan sogok buat Tuhan. Bukan suap buat Tuhan. Tapi kalau saudara bernasar, saudara berjanji, tepatilah. Ya tepati. Karena janji adalah tanggung jawab pribadi. Janji tanggung jawab pribadi. Pertanyaannya saudaraku, Yefta yang keluar ternyata yang nyambut dia anak gadisnya. Yefta bilang apa tadi? Yang keluar duluan nyambut, akan kupersembahkan kepada Tuhan dan menjadi korban bakaran. Apakah anaknya benar-benar dibakar? Dipersembahkan dan dijadikan korban bakaran. Jadi anak Yefta benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan, dijadikan korban. Bukan dibakar, tapi dijadikan semacam imam ya, hidup untuk Tuhan, tidak menikah. Tidak menikah, hidup benar-benar buat Tuhan. Artinya gini, saudara, walaupun Tuhan nggak marah kalau saudara nggak tepati janji. Paling saudara malu kalau yang masih punya malu pada Tuhan. Ya kan seringkali kita ini nggak punya malu pada Tuhan. Iya Pak ya? Oh itu udah dibilang betul tuh. Masih syukur ada yang bilang betul. Karena ternyata kita ini sering nggak punya malu pada Tuhan. Coba saudara hitung. Dari 100 janji saudara kepada Tuhan. Ada 10 yang saudara penuhi? Belum tentu. Tuhan marah nggak? Enggak, Tuhan nggak marah. Saudara kira. Tuhan nggak marah. Artinya gini yang jadi pelajarannya. Berhati-hatilah dalam mengucapkan janji. Jangan janji tinggal
Lanjut. Jangan janji tinggal janji. Janji harus ditepati. Jangan seperti Bob Tutupoli, memang lidah nggak bertulang, paling enak dibikin semur. Semur lidah. Ya, jangan lain di bibir, lain dilaksanakan. Kalau cuma lain di bibir, lain di hati, belum apa-apa saudaraku. Udah lain di bibir sama lain pelaksanaannya. Sudah janji pada Tuhan tapi tidak dilaksanakan. Saya kasih tahu, Tuhan nggak marah. Tapi seharusnya kita malu bagi yang masih punya rasa malu kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang luar biasanya saudaraku, Yefta dari orang yang terusir, terbuang. Silakan pemain musik. Dari orang yang terusir, terbuang. Namanya itu masih dicatat di Alkitab dan kita baca sampai hari ini di dalam Ibrani. Jadi bukan soal ceritanya saja, tapi ada catatan di Perjanjian Baru. Itu yang saya katakan, dari yang hina menjadi mulia. Seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus, ditulis, namanya akan disebut selama Injil diberitakan. Yefta, namanya disebut selama Injil diberitakan. Dalam Ibrani 11 ayat 32-34, demikian firman Tuhan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson. Terus, Yefta. Sejajar loh saudaraku, kalau kita menyebut Gideon, Simson, Daud, Samuel, ternyata di sana ada satu nama, yaitu nama Yefta. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Nama Yefta tercatat dalam Alkitab sebagai pahlawan iman. Ya, dari terusir nggak tersingkir, bahkan jadi mulia dan disebut sebagai pahlawan iman. Jadi saudaraku, jangan kecil hati, jangan putus asa, terus berjuang. Kita nggak sendirian. Karena Tuhan ada bersama saya. Tuhan bersama kita. Dia menemani kita. Dia sahabat yang setia, sahabat sejati. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bukan orang yang baik-baik. Kami gak beda dengan Yefta yang terusir, hina, tak berharga. Tapi kami bersyukur, Tuhan gak peduli masa lalu kami. Tuhan gak peduli peristiwa kemarin, tapi hari ini Tuhan panggil kami. Hari ini Tuhan memberikan kami kepercayaan. Hari ini Tuhan memberikan kami berkat. Hari ini Tuhan memberikan kami kesembuhan. Hari ini Tuhan memberikan kami jalan keluar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, meteraikan firman itu dalam hati kami, membuat kami benar-benar bisa merasakan bagaimana kami yang hina menjadi mulia di hadapan Tuhan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini menyegarkan ingatan kami akan korban Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar untuk kami. Karena itu Tuhan berkatilah roti dan anggur. Jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga ketika kami makan dan minum, benar-benar Tuhan hadir dalam hidup kami. Memberi kami kekuatan, kesembuhan, kemenangan. Memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami, kuduskan kami, sehingga tiap kami yang menikmati perjamuan kudus ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dengan ucapan syukur dalam satu nama, yaitu
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, kita nyanyikan pujian tadi. Sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kekuatanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya pada rancangan-Mu. Silahkan dipersiapkan. Bagiku, ku ikuti Panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Bukan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi, kita sama-sama berdiri. Sampai akhir hidupku. Angkat roti. Dia nggak peduli seperti apa kita dulu, tapi dia melihat hatimu, dan Tuhan merancangkan masa depan buat kita, masa depan yang penuh harapan, sehingga kita benar-benar bisa berpindah dari yang hina menjadi mulia karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan dipersiapkan cawan. Jika sudah selesai, mari kita angkat cawan. Darahnya mengalir untuk saya dan saudara. Janjinya nggak pernah berubah. Janjinya nggak pernah gagal. Dan ketika kita yang gagal mencapainya, janji itu diperbaharui. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara,
cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat besar anugerahnya. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberkati dan memimpin kami dalam ibadah ini. Dari awal sampai selesai Tuhan sudah pimpin dan kami sangat diberkati. Kami mau belajar untuk selalu memperbaiki diri kami agar kami selalu berkenan kepada Tuhan. Berkati yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus, biar pertolongan Tuhan terus dinyatakan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Pak Pasaribu, kami bersyukur sudah hadir bersama kami, sempurnakan kesembuhan, pulihkan sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir dengan berkat-berkat, dengan penyertaan, dengan damai sejahtera, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, hadirlah Tuhan dalam hidup mereka, keluarga mereka, berkati secara jasmani, secara rohani, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan kas gereja, juga persepuluhan yang anak-anak-Mu telah persiapkan dan saat ini mereka angkat, mereka pegang untuk diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan buka pintu-pintu berkat, sehingga setiap mereka yang mengembalikan yang Tuhan punya, diberkati lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,